Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati dari kelas 11 MIA 1, NISN 0046787614, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Mukomuko. Di sini saya akan menjelaskan tentang hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya dapat berguna dan merugikan bagi manusia. Yuk kita simak pembahasan berikut. Pengertian hidrokarbon. Seorang ilmuwan dari Jerman bernama Friedrich Wöhler mematahkan anggapan bahwa senyawa organik hanya dapat dihasilkan dari makhluk hidup. F. Wöhler berhasil menyintesis senyawa organik urea, suatu komponen urin, dengan cara mereaksikan perak dianut dengan amonium klorida. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Dengan penemuan ini, Wöhler telah membuktikan bahwa senyawa organik urea dapat dihasilkan dari senyawa organik dalam amonium cyanat. Identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam organik. Senyawa organik yang lebih kompleks tidak hanya mengikat unsur C dan H, tetapi juga unsur O, N, P, dan S. Kadang senyawa organik juga mengikat unsur halogen. Akan tetapi, komponen paling besar dalam senyawa organik adalah unsur C, H, dan O. Kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon. Sebagai penyusun utama senyawa organik, karbon mempunyai sifat yang khas. Sifat khas atom C sebagai berikut. A. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Pada sistem periodik, unsur-unsur karbon terletak pada golongan IVA dan periode 2. Unsur karbon mempunyai konfigurasi elektron seperti rumus berikut. Elektron valensi terletak pada subkulit 2s dan 2p, sehingga atom karbon mempunyai 4 elektron valensi. Struktur Lewis atom C digambarkan. Keempat elektron valensi tersebut dapat membentuk ikatan kovalen dengan unsur lain. Unsur-unsur yang sering berkaitan kovalen dengan atom karbon antara lain hidrogen, oksigen, nitrogen, dan unsur halogen F, Cl, Br, dan I. B. Atom karbon relatif kecil. Ditinjau dari konfigurasi elektronnya, diketahui bahwa atom karbon mempunyai 2 kulit atau sehingga jari-jari atomnya relatif kecil. Ukuran atom karbon relatif kecil mengakibatkan jarak antara elektron terluar dengan inti relatif dekat. Oleh karena itu, ikatan yang terbentuk relatif kuat. C. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen antar atom karbon lainnya, baik ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, maupun kovalen rangkap 3. 3. Posisi atom karbon. Berdasarkan jumlah atom lain yang terkait pada atom karbon induk, posisi atom karbon dibedakan menjadi 4. Keempat posisi atom karbon tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Atom C primer ditunjukkan oleh nomor 1, 4, 6, 9, 11. Atom C sekunder ditunjukkan oleh nomor 2, 5, 8, dan 10. Atom C tersier ditunjukkan oleh nomor 3. Atom C kuaterner ditunjukkan oleh nomor 7. 4. Penggolongan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dibedakan berdasarkan jenis ikatan dan bentuk rantai karbonnya. A. Berdasarkan jenis ikatan. Berdasarkan jenis ikatan yang terdapat dalam senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. 1. Hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Senyawa yang termasuk hidrokarbon jenuh adalah alkana. Contoh. 2. Hidrokarbon tidak jenuh. Hidrokarbon tidak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3.
dikatakan tidak jenuh karena ikatan rangkap masih dapat mengalami pemutusan. Contoh senyawa hidrokarbon tidak jenuh adalah alkena dan Contoh berdasarkan bentuk rantai karbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, senyawa hidrokarbon digolongkan jadi 3, yaitu hidrokarbon alifatik, siklik, dan aromatik. 1. Hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon terbuka. Hidrokarbon alifatik dapat berupa hidrokarbon jenuh atau hidrokarbon tidak jenuh. Contohnya sebagai berikut. 2. Hidrokarbon siklik. Hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon tertutup. Contohnya sikloalkana. 3. Hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas 6 atau lebih atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh, ikatan jenuh dan tak berselang-seling terkonjungsi. Senyawa ini disebut hidrokarbon aromatik karena mempunyai bau yang khas. Contohnya sebagai berikut. Rumus struktur di atas dapat disederhanakan sebagai berikut. 1. Manfaat hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Hidrokarbon ternyata punya banyak sekali manfaat di kehidupan kita, mulai dari manfaat hidrokarbon untuk bahan bakar makanan hingga untuk bikin sendok plastik minyak bumi, kemudian diturunkan menjadi bahan bakar siap pakai seperti bensin, solar, aftur, minyak tanah, aspal, lilin, dan masih banyak lagi. Contohnya 1. Bidang papan, 2. Bidang sandang, 3. Bidang seni, dan lain-lain. 2. Dampak negatif hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memperbanyak jumlah sampah plastik di lingkungan. Karena plastik berasal dari hidrokarbon dengan ikatan kovalen yang kuat sehingga plastik sulit terurai. 2. Meningkatkan efek rumah kaca karena penggunaan bahan bakar minyak bumi. Hasil pembakaran berupa CO2 dapat bertahan di atmosfer dan menyerap radiasi matahari atau efek rumah kaca sehingga suhu bumi akan terus meningkat dari tahun ke tahun.